di sini kami akan menampilkan hasil video kreatif kami yang bertema penegakan hukum yang berkeadilan dengan mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Yini Mairida STMM. Selamat menyaksikan. Kampus seharusnya menjadi tempat belajar yang aman, tapi tidak semua cerita seperti apa yang kita harapkan. Nisa, pulang bareng yuk. Ya aku nggak bisa, maaf ya Leo, aku pulang sama Silvi. Dan di saat mereka berkumpul, Silvi merasa ada hal yang aneh terhadap Leo. Ih, kenapa ya si Leo ini liatin Nisa terus dari tadi? Kayak ada yang aneh deh. Iya Nis, kamu sadar gak sih tadi kalau misalkan mereka tuh ngegodain kamu? Masa sih? Iya loh, soalnya tadi pas kita lagi kumpul-kumpul, mereka juga ngeliatin kamu gitu, ngeliatinnya juga kemana-mana. Tapi kan mereka teman kita, Silvi. Tapi aku ngerasanya kayak gitu sih, Nis. Soalnya itu kan aneh kali, masa mereka udah ngegodain terus ngeliatin kamu, ngeliatinnya kemana-mana lagi. Gak mungkin gak sih? Itu perasaan kamu aja gak sih? A few moments later. Guys, tugas kemarin itu udah siap belum? Udah nih. Kalau udah, aku mau minta filenya dong buat dikirim ke dosen aku. Boleh. Itu aja dulu. Rehat. Kenapa? Pinjam ya HP-nya. Oke, aman. Santai. Oh iya, ini ya HP-nya Pak. Aku mau pulang duluan ya. Oke, hati-hati. Hati ya. Tinggal lagi. Ini kan Nisa, temannya Silvi. Kayaknya aku harus bilang ke Silvi deh, biar semua ini kebongkar. Pipi lagi nih dia, sumpah ini parah banget. Nah kan bener, feeling aku dari awal, mereka tuh memang cowok gak beres. Nisa sih gak percaya sama aku. Kayaknya kita harus kasih tahu Nisa dan semua orang harus tahu. Ya, itu kayaknya Nisa deh. Kamu kayaknya harus bilang semua ya tentang mereka berdua. Nis, kamu gak percaya sih sama aku dari awal kalau mereka itu udah ngomongin kamu di grup chat. Dan juga mereka menyebarkan foto kamu yang enggak loh, Nis. Emang kalian ada bukti? Ada? Mana? Nih. Kalian ada perlu apa kesini? Kok kamu nangis? Sebenarnya Bu, kami mau melaporkan kalau misalnya ada mahasiswa di sini yang melakukan pelecehan verbal terhadap teman saya, Bu. Emang kamu ada buktinya? Ada, Bu. Ibu harus lihat sendiri. Iya Bu, saya juga saksinya. Karena dari awal saya sudah memperhatikan gerak-gerik mereka. Kalau misalkan kayak ada yang aneh gitu. Baiklah, nanti saya bakal laporin ke pihak kampus langsung ya. Baik Bu, terima kasih atas niat baik Ibu. Di sini saya mendapatkan info bahwa kalian telah melakukan tindakan pelecehan dan verbal di grup WA terhadap mahasiswi saya. Apakah benar kalian melakukan tindakan itu? Kami rasa kami tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Saya mohon kejujuran kalian. Begini Bu, jika benar kami melakukannya, emang ada buktinya Bu? Ada. Ini kalau kalian melakukan pelecehan verbal terhadap teman saya. Iya, kalian mau alasan apa lagi? Soalnya dari awal aku tuh memang udah gak suka ya sama kalian. Baiknya mereka masuk neraka. Jadi teman-teman, dari video tadi dapat kita artikan bahwa pelecehan seksual tidak selalu berbentuk sentuhan atau ucapan kasar. Ia bisa hadir diam-diam melalui bahasa tubuh, tatapan yang melecehkan, gerakan isyarat, serta siulan atau menunjukkan konten tidak senonoh tanpa izin, seperti
seperti video yang sudah kita tampilkan tadi. Tindakan nonverbal seperti ini sering dianggap biasa, padahal mampu melukai rasa aman dan harga diri seseorang. Nah, negara memandang hal ini sebagai pelanggaran serius melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelecehan seksual termasuk yang tidak diucapkan secara langsung, diatur dan dapat dikenakan sanksi. Hukum ini hadir untuk melindungi korban sekaligus menegaskan bahwa setiap orang berhak atas ruang yang aman dan bebas dari perlakuan merendahkan. Nah, jadi karena itu penting untuk sadar bahasa tubuh juga bisa menyakiti dan menghormati batasan orang lain adalah kewajiban, bukan pilihan. Edukasi dan empati adalah langkah awal menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua. Negara hukum adalah negara yang kekuasaannya dibatasi oleh peraturan di berbagai aspek kehidupan. Indonesia merupakan negara hukum yang artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Tujuan negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 didefinisikan bahwa tujuan Republik Indonesia memiliki indikator yang dinyatakan keren. Adapun hukum menurut beberapa ahli yang menyatakan, yang pertama ada Thomas Hobbes, lalu yang kedua ada Cicero. Nah, Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan bahwa Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Nah, manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nah, nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan ada juga nafsu yang tidak baik. Nah, inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Nah, menurut Cicero pernah menyatakan ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini masih diperlukan kedudukannya semakin penting. Yang pertama itu adalah kesamaan di mata hukum. Memastikan hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Setiap negara tanpa memandang status sosial atau jabatan. Yang kedua itu menciptakan ketertiban umum. Hukum yang adil mencegah masyarakat bertindak main hakim sendiri. Jika publik percaya pada sistem hukum di Indonesia, stabil dan kedamaian sosial akan terjaga. Yang ketiga itu adalah perlindungan hak asasi manusia, menjamin hak dasar individu terlindung dari kewenangan pihak yang lebih kuat atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara. Seperti yang udah kita jelaskan di sebelumnya itu, penegak hukum di Indonesia merupakan upaya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan juga kepastian hukum di dalam masyarakat. Nah, lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum antara lain yaitu yang harus bersifat independen atau bebas dari campur tangan pihak lain. Nah, penegak hukum sangat berkaitan dengan tujuan negara, yaitu untuk melindungi seluruh rakyat dan mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial. Nah, seperti yang kita tahu, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata, yaitu mengatur hubungan antar individu seperti masalah keluarga atau perjanjian. Nah, yang kedua itu ada hukum pidana, yaitu mengatur hubungan antara negara dan juga masyarakat. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Fungsi ini berarti negara bertugas menjaga ketertiban masyarakat agar kehidupan berjalan aman dan teratur. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Negara ini berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Tujuannya agar rakyat hidup layak dan sejahtera. Yang ketiga, pertahanan negara harus melindungi wilayahnya dari ancaman luar seperti serangan negara lain. Yang keempat, menegakkan keadilan. Fungsi ini berkaitan dengan sistem peradilan. Negara harus memastikan hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi.
Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak setiap warga negara.